Halo pemirsa TVRI Parlemen, kembali lagi bersama saya Dajen Ramadan. Dan di kesempatan kali ini saya sudah berada di Gedung Nusantara, tepatnya di depan ruang rapat paripurna, satu tempat di mana sidang paripurna untuk penyelenggaraan konferensi PUIC ke-19 yang ada di Jakarta. Dan seperti apa sih persiapan dari PUIC ini yang dimana diisi oleh negara-negara organisasi kerjasama Islam dan juga parlemen dari organisasi kerjasama Islam ini berkumpul untuk membahas isu-isu global dan juga meningkatkan solidaritas sebagai negara sama penganut Muslim. Tentunya kita lihat persiapannya bagaimana, langsung saja ikut saya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan pemirsa bahwa PUIC yang didirikan pada tahun 1999 di bawah naungan OKI atau Organisasi Kerjasama Islam ini tentunya memiliki peranan penting di mana parlemen berdiplomasi antara parlemen-parlemen dari negara-negara Islam yang tergabung dalam sebagai anggota member OKI ini menyelesaikan bagaimana permasalahan-permasalahan untuk menghasilkan resolusi-resolusi dari setiap konferensi-konferensi yang dilakukan yang nantinya untuk bisa diteruskan kepada eksekutif atau pemerintahan negara tersebut untuk dapat dijadikan landasan hukum atau undang-undang atau ditindaklanjuti di tingkat eksekutif. Seperti apa persiapannya? Yuk kita lihat yuk. Nah, pemirsa bisa dilihat di belakang saya bagaimana persiapan dari pergelaran inaugural session dari PUIC ini telah dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Secretary of PUIC. Ini kalau kita lihat di sini sudah tersedia juga banyak sekali bendera-bendera delegasi yang sudah dipastikan hadir. Informasinya dari 57 negara anggota tetap OKI atau yang tergabung juga dalam PUIC ini sudah hadir konfirmasi 38 negara yang hadir dalam PUIC ke-19 di tahun 2020 ini yang digelar di Jakarta. Ini juga kalau kalian bisa lihat nih di judulnya itu tertulis bahwa ini merupakan salah satu momen spesial juga di mana ini merupakan berkenaan juga dengan ulang tahun ke-25 atau PUIC Silver Jubilee di mana berdirinya organisasi PUIC ini untuk memperjuangkan suara-suara grassroots dari negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi OKI ini. Kita lihat lagi yuk. Nih, negaranya tuh ada apa aja sih yang sudah bergabung di PUIC? Di PUIC ke-19 ini sudah ada, dari sebelah sana itu sudah ada Algeria, ya, perwakilan dari Afrika, ada Burkina Faso juga kalau saya lihat ada Kamerun, dan juga dari Asia Tengah ada Tajikistan, dari Afrika lagi ada Mesir yang duduk bersebelahan dengan Indonesia, delegasi Indonesia, yang juga dihadiri oleh delegasi-delegasi Indonesia, juga dihadiri oleh beberapa tamu-tamu observers yang juga merupakan member parlemen dari negara-negara observers yang juga hadir untuk mengikuti bagaimana konferensi atau inaugural session di kegiatan PUIC ke-19 ini. Dan juga rencananya pemirsa kalau Anda bisa lihat ke atas ini, di sini kalau kita lihat sudah tertera tulisan President of the Republic of Indonesia yang berarti rencananya ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang di hari Rabu nanti akan diadakan inaugural session. Dan juga di sebelahnya sudah ada PUIC General Secretary atau Secretary General, dan kita masih menantikan nantinya bagaimana resolusi-resolusi yang dihasilkan dari PUIC ini dapat memberikan dampak, karena pembahasan tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan dihadapi oleh sesama negara muslim, mulai dari bagaimana masih kurangnya human resource di negara-negara muslim, tentunya juga kesenjangan sosial dan juga ekonomi, dan juga bagaimana permasalahan-permasalahan isu utama yang selalu dibahas di setiap forum-forum internasional dan juga disuarakan oleh BKSAP DPR RI, yaitu permasalahan terkait Palestina atau kemerdekaan masyarakat Palestina yang sampai saat ini masih kesulitan untuk bisa menikmati kehidupan selayaknya kita di negara-negara yang bebas merdeka seperti sekarang ini. Dan itu yang diperjuangkan oleh DPR RI selalu untuk bisa memberikan kebebasan bagi rakyat Palestina melalui diplomasi. Ya, selain bantuan-bantuan juga diberikan pemerintah Indonesia, Parlemen Indonesia terus bersuara di setiap forum-forum internasional, menyuarakan dengan keras bagaimana perjuangan rakyat-rakyat dari Palestina. Yuk kita ikutin lagi sambil saya ngomong, kita cek-cek lagi akan ada apa aja persiapan-persiapan ruangan ini. Nah, kalau kita lihat di atas pemirsa, ini juga
sudah dipersiapkan ornamen-ornamen khusus untuk menunjukkan ya bagaimana budaya-budaya di Indonesia. Ini ada budaya dari Rumah Minang, ada juga di belakangnya ada uh, stupa-stupa Candi Borobudur, dan juga banyak sekali ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia ini adalah momentum untuk melihat bagaimana luasnya budaya Indonesia begitu diversifikasi, namun kita bisa tetap menetapkan atau menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Anda sedikit agak terganggu ya, karena memang di sini kadang ada persiapan untuk seremonial ya acara dari PUIC ke-19, tapi kita juga masih belum tahu nih apa yang akan ditampilkan dalam inaugural session nanti. Jadi pastikan pemirsa untuk terus menyaksikan dan juga mengupdate informasi-informasi seputar PUIC ke-19 yang ada di Jakarta mulai tanggal 12 hingga 15 Mei 2025. Dan pemirsa, tadi sudah kita sama-sama ajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan dari PUIC ke-19, di mana di gedung paripurna ini nantinya akan diadakan inaugural session dari PUIC ke-19 yang dihelat di Jakarta pada tanggal 12 Mei hingga 15 Mei 2025. Dan pastikan Anda untuk terus mengupdate informasi seputar PUIC ke-19 yang dihelat di Jakarta ini, dan jadilah saksi sejarah untuk menyaksikan forum internasional yang digelar di Jakarta di Kompleks Parlemen Senayan. Saya Dede Ramadan, sampai jumpa.